teman-teman, kami dari kelompok 8 izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan media apa yang kami buat, menggunakan media apa, dan mengapa alasan kami menggunakan media tersebut. Serta kami akan menjelaskan keunggulan dan kelemahan media yang kami buat. Baiklah, media yang kami gunakan adalah media styrofoam. Mengapa kami menggunakan media tersebut? Karena kami menggunakan media tersebut karena media tersebut dirasa cocok agar menarik perhatian peserta didik, agar peserta didik tidak bosan dan mudah dalam memahami konsep materi yang dijelaskan oleh pengajar atau guru. Selain itu, agar memicu kreativitas peserta didik dalam berpikir. Baiklah, apa sih keunggulan media pembelajaran ini? Yang pertama, agar memicu minat siswa agar tidak bosan. Yang kedua, meningkatkan daya kreativitas berpikir siswa. Dan yang ketiga, tentunya dengan praktik langsung diharapkan siswa dapat menjadi lebih paham tentang konsep-konsep yang disampaikan atau yang dipelajari. Baiklah, ketika bicara soal keunggulan tentu tidak terlepas dari kelemahannya. Apa kelemahan media yang kami buat ini ya teman-teman? Media yang kami buat ini memiliki kelemahan teman-teman. Di antara yang pertama itu sulit ditirukan oleh siswa. Mengapa sulit ditirukan oleh siswa teman-teman? Karena media ini cenderung membutuhkan keahlian khusus apabila membuat media seperti ini ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya media yang kami buat itu, yang kedua itu kelemahannya itu tidak tahan terhadap air teman-teman ya. Media yang kami buat itu tidak tahan air sehingga kurang cocok apabila digunakan di luar ruangan, khususnya pada kondisi saat hujan teman-temannya. Media yang kami gunakan itu tidak cocok teman-teman. Baik, yang ketiga itu mungkin media ini kurang efektif teman-teman apabila digunakan di seluruh mata pelajaran teman-teman. Karena mengapa kurang efektif teman-teman? Karena media ini itu cenderung membutuhkan waktu teman-teman, membutuhkan waktu dalam membuatnya teman-teman, sehingga tidak memungkinkan apabila semua mata pelajaran dibuat menggunakan media yang kami buat ini teman-teman, menggunakan styrofoam teman-teman, karena membutuhkan waktu sehingga akan mempersulit guru teman-teman dalam menerangkan yang teman-temannya, khususnya bagi guru yang ingin mengejar materi teman-teman, tentu sangat menyulitkan menurut saya. Baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari media yang kami gunakan teman-teman. Untuk selanjutnya bisa ditonton video selanjutnya. Salam. Langkah pembuatan dan penjelasan konsep. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Rina Dwi Wulandari karena telah bertugas dengan baik dalam membuat media pembelajaran ini. Baik, langkah pembuatannya adalah tempel gambar hewan dan tumbuhan tadi. Setelah itu, potong styrofoam menjadi persegi dan ditempel pada kertas asturu yang pastinya, dan jangan lupa nama bagian dari hewan dan tumbuhan diletakkan sesuai dengan bagian-bagiannya.
Baik, untuk penjelasan akan disampaikan oleh Mas Anggoro Joko Prasetyo. Bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Bagian tubuh hewan terdiri dari kepala, tangan, telinga, mata, kaki, perut, hidung, dan mulut. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari bunga, akar, daun, dan batang. Baik, selanjutnya kami akan membahas fungsi bagian tubuh hewan. Yang pertama, mata, fungsinya untuk melihat. 2. Hidung, berfungsi untuk bernafas dan mencium bau. 3. Mulut, berfungsi untuk mengunyah makanan. 4. Telinga, berfungsi untuk mendengar. Yang kelima, kaki, berfungsi untuk berjalan, berlari, dan menerkam mangsa. Berikutnya, fungsi bagian tubuh tumbuhan. 1. Daun, berfungsi untuk membuat makanan. 2. Batang, berfungsi untuk tegaknya tumbuhan. 3. Akar, berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. 4. Perhiasan bunga atau sebagai penarik perhatian serangga yang membantu proses penyerbukan. Mahkota bunga biasanya berwarna dan menari. Oke anak-anak, berikutnya saatnya kita kuis. Ya, kali ini kakak akan memberi 2 pertanyaan. Yang pertama, bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat pencium bau dan bernafas adalah? Ayo, tebak jawabannya apa? Ya, benar, jawabannya adalah hidung. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagian tubuh manakah yang digunakan untuk berjalan dan berlari? Ya, benar, jawabannya adalah kaki. Media yang kami gunakan sama dengan sebelumnya ya teman-temannya. Jadi media yang kami gunakan ini merupakan kelanjutan dari media yang sebelumnya teman-teman. Jadi setelah siswa dapat memahami bagian dari tubuh hewan dan tumbuhan secara benar dalam bahasa Indonesia, untuk tahap selanjutnya adalah peserta didik yang diharapkan mampu membuat atau mampu mencocokkan kata-kata bagian tubuh hewan dan tumbuhan dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Bagaimana cara kerja dari media pembelajaran yang kami buat ini? Setelah nama bagian-bagian tubuh dari hewan dan tumbuhan dalam bahasa Indonesia sudah tertata dengan baik dan benar, selanjutnya peserta didik diberi sebuah kalimat atau sebuah kata dalam bahasa Inggris, dan di sini peserta didik atau siswa diharapkan mampu mencocokkan kalimat bahasa Inggris tersebut agar sesuai dengan kalimat bahasa Indonesia yang sudah tertata dengan baik dan benar. Apabila peserta didik mampu atau berhasil melakukannya, maka dapat dikatakan media yang kami buat ini berhasil membuat peserta didik paham mengenai bahasa Inggris dari bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan pastinya. Oleh sebab itu, dalam media yang kami buat ini, peserta didik dituntut untuk dapat cermat dan dapat cermat dalam memahami
bahasa Inggris dari setiap bagian-bagian dari tubuh hewan maupun tumbuhan. Cara membuatnya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan, kemudian siapkan 10 botol plastik bekas, lalu potong menjadi 2, gunakan bagian bawah, kemudian hias dengan kertas lipat agar lebih menarik. Yang ketiga, potong styrofoam menjadi persegi panjang sebanyak 3 buah, kemudian hias dengan kertas lipat agar lebih menarik. Yang keempat, potong kertas yang sudah tercetak angka, kemudian rekatkan dengan tusuk sate menggunakan isolasi agar mempermudah dalam pengaplikasiannya pada styrofoam. Yang selanjutnya, siapkan kertas manila dan kardus bekas, kemudian tempelkan kertas manila pada kardus agar papan lebih kokoh. Yang keenam, beri judul pada papan. Yang selanjutnya, potong simbol perkalian dan sama dengan, kemudian tempel pada papan. Yang selanjutnya, tempelkan pada papan kap plastik dari botol bekas yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya, hias papan perkalian menggunakan potongan gambar bunga dan hewan agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, siapkan gelas plastik sebanyak 2 buah untuk digunakan sebagai wadah angka dan juga sendok plastik. Alat peraga papan perkalian siap digunakan. Cara menggunakannya, yakni yang pertama siswa diminta untuk menghitung hasil perkalian yang sudah diberikan oleh guru. Misalnya, berapa hasil dari 5 dikali 3. Selanjutnya, siswa harus memasukkan 5 sendok plastik masing-masing ke dalam 3 gelas. Kemudian, siswa akan menghitung semua sendok plastik yang ada di gelas tersebut. Setelah dihitung hasilnya adalah 15, kemudian siswa akan mencari angka sesuai dengan jumlah hasil perkalian yang telah dihitung. Kemudian angka tersebut ditaruh pada styrofoam. Dengan adanya papan perkalian ini diharapkan dapat menambah semangat belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami konsep perkalian.